Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel YouTube Tulis Pinjol. Pada video kali ini gue bahas seputar gagal bayar ataupun resiko gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, yaitu Tunaiku. Ya, biasa dibilang itu adalah Amar Bank. Dan bagi teman-teman ya, ini kalian harus banget menyimak video ini karena gue baru saja mendapatkan informasi dari salah satu anggota grup Telegram gue, ataupun dia sekaligus dari nasabah Tunaiku, dan dia curhat di dalam grup gua. Katanya dia si aplikasi Tunaiku ini katanya DC-nya ya nge-WA atau menagih utang di luar kontak darurat, atau nomornya ini, si temennya ini ya nomor yang berada di dalam grup, nomor yang tidak di-save di dalam buku kontak telepon dia. Nah, nomor ini ya kena ditagih oleh DC Tunaiku atau Amar Bank. Nah, nanti juga akan gue tampilkan ya screenshotan ataupun laporan dari salah satu anggota grup Telegram gue. Nanti juga kita akan cek lebih lanjut lagi aplikasi perizinan aplikasi pada Tunaiku ini di dalam Play Store. Sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan dukung channel YouTube ini dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya, dan selanjutnya kalian klik tombol like-nya juga. Dan bagi teman-teman, apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan tentang dunia pinjaman online ataupun DC lapangan dari pinjaman online legal ataupun ilegal, silakan kalian ketikkan di kolom komentar, atau kalian saja langsung bergabung di dalam grup Telegram gue ya. Oke, kita langsung saja membahas topiknya, yaitu adalah DC pinjaman online Tunaiku ya menagih di luar kontak darurat ya, atau nomor temennya ini yang ada dalam grup itu kena ditagih. Oke, langsung saja ya bro, di sini gua akan tampilkan laporannya dulu ya bro. Kita langsung saja lihat, kalian bisa lihat saja screenshotannya itu ada di sebelah kiri gue ataupun sebelah kanan gua. Ini dia curhatannya seperti ini. Aku galbay banyak aplikasi, tapi kok Tunaiku ini sampai WA-nya ke orang yang nggak ada di kontak HP saya ya. Dia WA ke nomor yang ada di grup WhatsApp saya yang nggak saya save. Nah, ini kalian bisa lihat ya screenshotan yang dikirim ya kepada anggota grup Telegram gue ini. Dia mendapatkan sebuah kiriman pesan dari temennya yang dia tidak save nomornya, yaitu ya di situ kalian bisa perhatikan screenshotannya, yaitu ya, selamat siang, saya minta tolong dibantu sampaikan kepada kepada namanya bla bla bla. Terus di bawahnya juga ada agar segera menghubungi PT Amar Bank atau WhatsApp ini. Terima kasih. Nah, ini terbukti bahwa ya desanya ini menagih utang di luar kontak darurat atau nomor yang tidak dia save. Ya, bisa dikatakan nomor ini adalah nomor yang ada di dalam grup dari temennya ini. Oke, lanjut lagi ya bro. Di sini kalian bisa lihat curhatannya seperti ini. Dan bagi teman-teman, nanti kita akan juga lihat perizinan aplikasi Tunaiku di dalam Play Store. Seperti apa sih isi perizinannya aplikasinya itu? Kira-kira aman nggak sih ya ketika kalian menginstal aplikasinya di dalam perangkat handphone kalian? Coba kita langsung saja kalian memperhatikan rekam layar yang berada di kiri gua ataupun sebelah kanan gua. Akan gua tampilkan. Oke. 1 2 3 akan gua tampilkan. Kalian perhatikan baik-baik. Nah,
Nah, di sini gue sudah mencarinya. Nama aplikasinya itu adalah Tunaiku di dalam Play Store. Nah, di sini gue tidak menginstal karena menurut gue ini nggak penting banget kalau gue install aplikasi ini dalam handphone gue. Tetapi di sini gue hanya ingin mengecek ataupun mau tahu perizinan aplikasi ini di dalam Play Store-nya ya. Oke, kita buka saja. Kita buka. Setelah kita buka di sini ya, seperti biasa tampilannya. Nah, di bawah ini kan ada yang namanya lihat detail. Coba kita lihat detailnya seperti apa. Nah, di sini juga ada keterangannya juga mengenai aplikasi Tunaiku. Di sini ada yang namanya data yang dikumpulkan, yaitu lokasi, info pribadi, info keuangan, foto dan video, file dan dokumen, kalender, kontak, aktivasi aplikasi, info dan performa aplikasi, ID perangkat atau lainnya. Praktek keamanan data dan instruksi dalam pengiriman. Nah, ini deh ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan ya, perizinannya seperti ini ya dari aplikasi Tunaiku. Nah, kalau seperti ini ya kalian bisa menyimpulkan sendiri kira-kira aman atau tidak. Tapi di sini ada yang namanya kontak ya. Kontak, data yang dikumpulkan dari tujuan, kontak opsional, mencegah penipuan bla bla bla. Ya, seperti ini. Oke, kalian sudah perhatikan. Kira-kira kalau seperti ini aman atau tidak ya? Ya. Aman atau tidak? Coba kita lihat dulu ya. Di sini ada namanya info dan performa aplikasi, data yang dikumpulkan dan tujuannya, log error ya. Di sini juga ada kalender dan juga ini ada file dokumen. Nah, file dan dokumen ini fungsinya sebenarnya untuk ini doang ya, untuk kayak kalian punya data, kalian upload di dalam di dalam aplikasinya. Nah, yang kalau info keuangan ini kalian bisa baca juga di sini. Untuk info keuangan, info pembayaran penggunaan. Nah, ini seperti kayak histori pembayaran kalian ataupun ya yang berbau dengan pembayaran kalian di dalam aplikasinya ini ya, bukan di dalam info keuangan atau m-banking kalian, bukan ya. Nah, untuk info pribadi. Nah, info pribadi ini juga meliput dengan nama, alamat, email, ID pengguna, alamat, nomor telepon, keyakinan politik atau agama, info lain-lain. Nah, info yang lain ini apa ya? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Dan info lokasinya ini ya, untuk lokasi, aplikasi ini juga bisa mengetahui lokasi kalian kalau aplikasi ini masih ada dalam HP kalian ya. Nah, di sini kalian sudah melihatnya seperti apa tadi perizinannya. Oke, langsung saja kita masuk ke edukasinya ataupun ke informasi lainnya ya. Nah, ini ya, info ini sebenarnya gue baru saja mendapatkan dari salah satu anggota grup gue, dan dia mengatakan seperti itu. Nah, dia punya utang di sebuah aplikasi Tunaiku ataupun Amerbank. Setelah dia telat bayar ya dalam aplikasinya, ini nasabahnya ya, temen dari nasabahnya ini, temennya ini nomornya dia tidak save, tapi kena ditagih oleh DC dari Tunaiku. Lalu bagaimana Bang kalau sudah seperti itu? Orang nomor yang tidak kita save tapi dia kena ditagih. Dia dapat nomornya dari mana ya Bang, sampai kok dia tahu temen gue yang gue nggak save nomornya dia kena ditagih? Terus lanjut lagi, apa yang harus gue lakukan ketika temen gue dapat kiriman pesan yaitu berupa tagihan utang, padahal kan yang utang gue bukannya temen gue, tapi kenapa temen gue yang kena ditagih, bukan orang yang sebagai peminjam? Nah, ini sebenarnya cara-cara seperti itu ya, DC menagih di kontak darurat ataupun di luar kontak darurat itu sebenarnya itu untuk mengintimidasi ya ataupun mengganggu ya aktivitas orang yang terdekat sebagai peminjamnya. Jadi seperti itu bro. Itu fungsinya untuk apa juga? Fungsinya untuk mengadu domba antara teman dan antara teman dan nasabah. Ini adu domba. Kalau misalkan teman ini tidak mengerti tentang hal itu, mungkin ini bisa berantem antara teman dengan si peminjamnya ini. Makanya mereka melakukan hal seperti itu agar kalian tuh merasa risih, merasa terganggu, dan akhirnya kalian mau membayar. Itu tujuan dia sebenarnya ya. Terus lanjut lagi ya bro. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalian bisa menghimbau kepada teman-teman kalian ataupun orang yang kalian tidak kenal tapi dia kena tagih. Kalian cukup menghimbau saja, suruh blokir nomor tersebut.
Ya, ketika orang ataupun DC menagih di luar kontak darurat ataupun di luar kontak darurat ataupun di kontak darurat itu, kalian cukup himbau suruh blokir terus menerus ketika dia terus-terusan menagih via WA ataupun via email ataupun via telepon. Terus lakukan itu sampai dia kehabisan nomor. Kalau mereka sudah kehabisan nomor, tentu mereka tidak akan mengganggu kalian ataupun tidak akan mengganggu kalian sebagai yang bukan peminjam. Jadi buat teman-teman, kalian merasa tidak meminjam tapi kalian kena tagih, yaitu solusinya. Nggak usah dibalas pesannya, cukup kalian blokir saja. Kenapa seperti itu? Karena agar kalian tuh sebagai yang bukan peminjam itu aktivitas kalian tidak akan terganggu ya dengan adanya penagihan yang bukan peminjam. Ya, seperti itu ya, Bro. Gampang sebenarnya solusinya, Bro. Asalkan kita aja sendiri yang mau melakukannya ya. Tapi di sini gua sudah berikan infonya, silakan kalian praktekkan sendiri ya. Terus bagaimana bagi yang peminjam? Mungkin dia merasa malu juga ya, merasa nggak enak juga kepada temannya nggak minjem tapi dia kena ditagih. Ya mungkin ini sebagian orang merasa tidak enak ataupun merasa malu juga. Buat si peminjam, cukup kalian himbau saja seperti itu kepada orang yang kena ditagih ya. Cukup lakukan himbau seperti itu aja. Urusan dia mau ngoceh ataupun tidak terima itu urusan dia. Ya, yang salah bukan kamu, tapi yang salah itu adalah DC-nya. Kenapa yang salah DC-nya? Karena dia belum berkunjung, nomor nasabahnya masih aktif, alamat lengkapnya masih ada, orangnya masih hidup, tapi dia sudah berani-beraninya mengotak-ngatik atau mengganggu kontak darurat ataupun bukan kontak darurat. Ini kan sama saja sudah melakukan mengumbar data pribadi orang ataupun sudah menyebarkan privasi orang tersebut. Ya, solusinya bagaimana, Min? Solusinya adalah kalau gue menurut pribadi gue, ketika gue diperlakukan seperti itu, gue lakukan galbay. Galbay adalah salah satu jalan terbaik bagi kehidupan gue ketika gue berkelilit dengan utang pinjaman online. Kalau desanya baik-baik mungkin gue akan usahakan, tetapi kalau desanya sudah melakukan seperti itu, ngapain kita memaksakan diri ataupun mengusahakan untuk membayarnya? Memang utang itu adalah harus wajib banget kita bayar, tetapi mereka nagihnya sudah tidak baik-baik, padahal dia itu adalah sudah perusahaan yang diawasi oleh OJK dan juga berizin OJK. Tapi kenapa dia melanggar hal seperti itu? Nah, kalau sudah seperti itu sama saja seperti pinjol ilegal. Kenapa gue bisa mengatakan itu seperti kayak pinjol ilegal? Karena mereka itu menagihnya semena-mena, semaunya dia, ya, tidak melihat namanya aturan dari OJK. Yang penting nasabah mau bayar. Itu loh pola pikir dia yang selama ini dia bangun untuk menakut-nakuti nasabah agar nasabah ini mau membayarnya. Ya, Bro. Bagi teman-teman yang saat ini sering banget dapatkan seperti itu ya, contoh yang tadi gue sudah sampaikan. Buat teman-teman ya, ini kalian harus benar-benar menyimak ya. Kalau kalian sudah seperti itu, ya tadi gue sudah sampaikan, yaitu blokir. Dan kalian harus banget kalian membuang rasa malu kalian perihal tagihan utang pinjaman online. Kalau kalian masih menyimpan rasa malu itu di dalam diri kalian, itu kalian hidupnya tidak akan tenang, tidak akan plong. Yang ada kalian pagi, siang, malam, sore itu terus-terusan kepikiran mengenai DC-nya, terus-terusan mengganggu. Dan bahkan tidak hanya mengganggu kontak darurat ataupun di luar kontak darurat. Kemarin-kemarin gue juga sudah mendapatkan informasinya, yaitu kepada anggota grup Telegram gue, dia katanya itu nomor HRD-nya ataupun nomor tempat dia bekerja itu diganggu terus sama DC-nya.
Nah itu sebenarnya hal-hal seperti itu sering banget terjadi ya. Tapi bagi kalian sebagai nasabah perlu diketahui itu adalah sebuah resiko yang kalian harus tanggung ketika kalian ya sudah bermain dengan pinjaman online. Ketika kalian sudah ya bermain dengan dunia pinjaman online, kalian harus terima resiko dan konsekuensinya. Resiko dan konsekuensinya ketika kalian bermain atau meminjam di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal, tentu itu banyak banget resiko yang kalian harus tanggung. Tetapi apa boleh buat, kalian harus menerimanya ketika kalian sudah berhutang ataupun sudah bermain dalam dunia pinjaman online. Tapi buat teman-teman nggak usah khawatir, tapi semuanya itu ada solusinya. Tinggal kalian tonton video ini sampai selesai ya. Dan gua sudah berkecimpung dan sudah berbuka channel YouTube gue ataupun sudah buka grup selama 2 tahun ini. Alhamdulillah sudah banyak banget orang yang sudah tercurahkan hati dan pikirannya. Dan bagi teman-teman jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai menyesal ketika kalian sudah berkecimpung di dalam dunia pinjaman online tapi kalian belum mengerti trik dan tipsnya. Itu kalian pasti akan nyesel banget. Nyesel karena apa? Nyesel karena kalian baru tahu sekarang. Kenapa gue belum tahu dari dulu ya? Kenapa gue baru tahu sekarang ini gitu ya bro. Nah itu adalah informasi yang gue sampaikan kepada teman-teman mengenai pinjaman online legal, menagih utang di kontak darurat ataupun di luar kontak darurat, ataupun nagihnya di nomor yang kalian tidak save. Nah ini ya sangat bermanfaat banget informasinya kalau gue rasa ya. Jadi bagi teman-teman, apabila kalian ya itu memperhatikan, peduli kepada orang-orang yang ada di luar sana ataupun masyarakat yang ada di luar sana, silakan bagikan channel ini di berbagai media sosial kalian ataupun di teman-teman kalian, agar teman-teman kalian itu tidak lagi ketakutan ataupun tidak lagi bingung menghadapi desi-desi yang nakal ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.